Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa di kuliah riset pemasaran, hari ini saya mau memberikan contoh dari beberapa case yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu beberapa banyak menggunakan model regresi berganda untuk latihan penelitian di mata kuliah ini. Karenanya hari ini saya mau memberikan pelatihan bagaimana cara menganalisis dengan model regresi berganda. Setelah sebelumnya saya jelaskan terkait analisis dalam hal pengujian di uji instrumennya, validitas, reliabilitas, dan juga sudah saya berikan contoh terkait bagaimana menguji model penelitian ketika model Anda menggunakan model variabel mediasi sederhana. Nah, sekarang jika Anda memiliki model regresi berganda, maka saya akan memberikan contoh di sini. Ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yang akan kita analisis. Coba kita lihat pada screen saya. Nah, ini. Jadi di sini masih menggunakan contoh yang sama. Saya ada 3 variabel di sini. Variabel di sini adalah kepercayaan merek, ya. Kita kemudian cari di sini total kepercayaan merek. Jadi ketika Anda punya data seperti ini, untuk di running dengan regresi, Anda harus jumlahkan totalnya sebagaimana sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya, di kelas sebelumnya. Jadi masing-masing variabel itu harus kita cari nilai totalnya. Anda bisa menggunakan nilai sum untuk totalnya, atau Anda juga bisa menggunakan nilai min atau rata-rata. Itu bisa Anda lakukan dan bisa Anda pilih mana salah satu yang ingin Anda lakukan. Nah, jadi di sini kita punya dua variabel independen, yaitu kepercayaan merek, dan satunya lagi adalah kepuasan pelanggan dengan dependent variabelnya niat beli ulang, begitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan contoh data ini, kita akan melakukan analisis regresi. Anda klik di sini Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian Anda pilih Linear. Seperti ini. Coba ini saya reset dulu. Begini. Nah, jadi yang Anda masukkan di sini sesuai kebutuhan Anda. Mana variabel dependen Anda silahkan isi di kolom variabel dependen atau variabel Y-nya. Karena di sini Y-nya adalah niat beli ulang, maka kita isikan di sini niat beli ulang untuk variabel dependennya. Kita punya 2 variabel independen, isikan di sini. Jika Anda punya 1 variabel independen, kita sebut model Anda regresi sederhana dengan 1 independen, 1 dependen. Tapi jika variabel independen Anda lebih dari 1, 2 independen, 3 independen variabel, dan seterusnya, maka kita sebut dengan model regresi berganda atau ya linear regression, multiple linear regression, gitu ya. Gitu. Apa variabel independennya? Di sini kita masukkan variabel kepercayaan merek. Kemudian di sini ada kepuasan pelanggan. Nah, ini contoh aja nih ya. Contoh, setelah variabel independen dimasukkan, jika Anda punya 3 variabel independen, masukkan semuanya ke sini. Untuk nilai totalnya, begitu ya. Kemudian Anda lihat di statistiknya di sini, Anda bisa pilih estimate model fit-nya seperti ini. Anda langsung klik continue. Yang lain mungkin tidak usah Anda klik, Anda hanya perlu ini saja untuk analisis regresi Anda. Kemudian klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini ya. Jadi inilah contoh outputnya. Jadi variabel independennya adalah TKP dan TKM. Kemudian di sini ada model summary, ini yang harus Anda perhatikan. Maka ketika Anda menganalisis data Anda dengan model regresi berganda seperti ini,
Anda harus interpretasikan masing-masing tabel, antara lain tabel summary ini menjelaskan tentang nilai koefisien determinasi. Ya, jadi di sini Anda gunakan nilai R square-nya 0,545. Nilai R square ini artinya 45,4% bahwa niat beli ulang itu dipengaruhi oleh variasi kepuasan pelanggan dan variasi kepercayaan merek sebesar 45,4%. Sisanya niat beli ulang itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. Anda bisa hitung sisanya 100% dikurangi 45,4%, ya. Jadi ada 50,6% gitu ya yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ini tabel yang kedua. Tabel ketiga ada tabel ANOVA. Tabel ini menjelaskan tentang apa? Jadi tabel ini yang kita lihat adalah nilai F hitung, atau di sini ada nilai F, kemudian nilai F-nya adalah 61,228 dengan signifikan 0,00. Jadi nilai F ini atau F test itu untuk mengetahui apakah model penelitian kita itu memiliki goodness of fit yang baik ataukah tidak. Ketika nilai F-nya itu signifikan, ya, seperti ini, contohnya dia signifikan 0,00, jadi dia pada level 1% dia signifikan, pada level 5% juga signifikan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa model penelitian dalam memprediksi niat beli ulang adalah model yang baik dilihat dari prediktor kepercayaan dan kepuasan, gitu ya. Jadi nilai F ini untuk mengetahui goodness of fit model kita. Apakah model kita sudah mampu memotret fenomena yang kita teliti dengan baik ataukah tidak. Nanti jika nilai F hitungnya di bawah angka 2, katakanlah 1,5, 1,6, itu berarti nilai F-nya itu tidak signifikan. Saya yakin signifikansinya pasti jauh di atas 5% gitu ya. Nah, itu berarti bisa kita katakan bahwa model penelitian kita tidak memiliki goodness of fit yang baik, dalam arti variabel-variabel independen yang kita pakai untuk memprediksi dependent variabelnya itu tidaklah variabel-variabel yang tepat, itu sehingga itu tidak mampu menangkap fenomena dari penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Silakan sesuaikan hasilnya sesuai dengan data Anda masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah tabel koefisien ini ya. Jadi ini adalah tabel yang nantinya akan membentuk fungsi regresi. Jadi di dalam fungsi regresi itu Anda bisa menuliskan Y sama dengan alfa plus beta 1 KM atau kepercayaan merek plus beta 2 KP atau kepuasan plus E atau error gitu ya. Maka angka-angka itu, parameter itu Anda ambil dari sini. Ini adalah nilai konstanta, Y sama dengan 3,779 plus 0,020 km plus 0,788 kp plus E. Artinya apa? Ketika kepercayaan merek, kepuasan pelanggan, itu nilainya adalah konstan, maka persepsi pelanggan terhadap niat pembelian ulang adalah positif. Kenapa positif? Parameternya di sini positif, 3,779. Gitu ya. Jadi ini makna yang bisa Anda interpretasikan dan Anda buat angka-angka di sini dalam bentuk fungsi regresi. Begitu. Terus untuk pengujian hipotesis Anda, misalnya pengujian hipotesis pengaruh kepercayaan merek terhadap niat beli ulang. Signifikan apa tidak ya pengaruhnya? Maka hasilnya bisa Anda lihat di sini. Nilai T hitung. Nilai T hitung untuk kepercayaan merek di sini adalah 0,221. Nah, nilai T hitung ini itu di bawah T tabel. T tabelnya kisarannya berapa? 1,98 sekian mungkin ya. Nah ini. Signifikannya juga jauh di atas 5%. Maka ketika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka kesimpulan HO-nya, hipotesis 0, itu diterima. Artinya, kepercayaan merek tidak berpengaruh pada niat beli ulang.
Seperti itu. Atau Anda bisa menyimpulkan dari nilai significant value. Jika significant value-nya di atas 5%, ya, di atas 5%, maka hipotesis 0 itu akan diterima. Dan kalau hipotesis 0 diterima, artinya kepercayaan merek tidak ada pengaruhnya terhadap niat beli ulang. Begitu kesimpulannya. Kemudian yang kedua ini kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan nilai T-nya cukup tinggi, 9,539. Ini di atas, jauh di atas nilai T-tabel. T-tabelnya berkisar 1,98 sekian. Signifikannya berapa? Jauh di bawah 5%. Artinya kepuasan pelanggan ini signifikan, ya, positif dan signifikan berpengaruh pada niat beli ulang, gitu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kesimpulannya bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang. Seperti itu. Demikian pula jika kita melihat dari nilai significant value. Significant value di bawah 5%, di sini 0,000, ya. Artinya derajat keyakinannya ini kuat gitu ya. Nah, jadi di sini bahwa ketika significant value-nya di bawah 5%, maka HO tolak. Ketika HO tolak, kesimpulannya terdapat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang. Jadi demikian cara membuat kesimpulan di dalam analisis regresi berganda. Silakan Anda analisis, sesuaikan dengan variabel Anda, dan lakukan interpretasi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Anda juga bisa memperluas analisis Anda dengan melakukan analisis deskriptif. Ya, baik untuk frekuensi, ya, mau ekspor dan sebagainya, silakan Anda tambahkan. Jadi untuk hari ini diskusi kita tentang bagaimana Anda mengolah data Anda dengan menggunakan metode regresi berganda ataupun regresi sederhana. Selamat mencoba, selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.